Pengejaran terhadap belasan tahanan yang kabur dari dalam sel tahanan Polsek Tanah Abang hingga kini masih dilakukan aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Dari 16 tahanan yang melarikan diri, beberapa diantaranya telah berhasil ditangkap petugas di sejumlah tempat berbeda. Diketahui, petugas kepolisian pertama kali menyadari tahanannya kabur setelah mendapatkan laporan dari warga sekitar. Yang di Tanah Abang gimana Pak prosesnya Pak? Ya masih kita lakukan upaya pencarian. Ya. Sudah ada yang berhasil ditangkap belum Pak? Sudah. Berapa Pak Nanti jumlahnya, Pak? secara resmi ya. Diberitakan sebelumnya, belasan tahanan diketahui melarikan diri dari dalam sel tahanan Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 19 Februari 2024 Senin dini hari kemarin. Para tersangka diduga berhasil kabur usai menjebol ventilasi saluran udara di bagian belakang sel tahanan. Presiden Joko Widodo melantik 2 menteri baru pada hari ini. Pelantikan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. 2 menteri yang dilantik hari ini adalah Hadi Cahyanto yang semula menjabat sebagai Menteri ATR BPN, menempati posisi baru sebagai Menko Polhukam. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pelantikan 2 menteri baru ini dilaksanakan di Istana Merdeka pukul 11 siang. Ini serba mendadak, kalau boleh sedikit saya cerita. Jadi Senin malam itu saya baru mendapatkan telepon dari Mensesnek Pak Pratik. Hanya bertanya apakah ada di Jakarta. Dan beliau kemudian menyampaikan saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin Selasa jam 8. Saya tidak tahu agendanya apa ketika itu. Tapi saya datang tentunya dan disitulah beliau meminta saya untuk bergabung di kabinet. Lalu juga menyampaikan bahwa hari ini akan dilakukan pelantikan. Ya, saya ingin meyakinkan 8 bulan ini bisa dituntaskan mudah-mudahan dengan segala daya upaya. Di antaranya untuk secara masif tadi sertifikasi elektronik ini yang bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan termasuk ketumpang tindihan dan permainan dari mafia tanah. Satu kehormatan yang harus saya jaga dan saya laksanakan dengan baik. Tadi saya sempat berbicara dengan Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI terkait situasi politik dan keamanan semuanya kondusif dan hal ini benar-benar harus kita jaga pasca Pesta Demokrasi tanggal 14 Februari tahun 2024. Kita memang boleh beda pilihan, namun persatuan dan kesatuan adalah yang utama harus kita jaga. Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat dan relawan Capres-Cawapres ramai-ramai menolak hasil rekapitulasi sementara KPU karena diduga bermasalah. Pemilu kali ini dinilai mengandung kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, serta hanya menguntungkan salah satu paslon saja. Wacana hak angket pun digulirkan. Di tengah proses rekapitulasi suara oleh KPU, beragam dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara di berbagai daerah. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri mengakui Sirekap bermasalah. Berbagai kritikan pun muncul terkait jumlah hitungan suara Sirekap KPU. Kesalahan di Sirekap diduga menambah dan menguntungkan suara salah satu paslon. Ahli Hukum Tata Negara Ferry Amsari dalam keterangan pers Jaga Pemilu, Jaga Suara 2024 mengingatkan persoalan serius di pemilu bukan hanya dari salah input data saja. Menanggapi kekisruhan tersebut, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membentuk tim hukum khusus untuk mempersiapkan gugatan perkara dugaan kecurangan pemilu 2024. Pembentukan tim hukum dijelaskan TPN sebagai bentuk perlawanan atas berbagai aduan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tak hanya itu, rencana untuk menggulirkan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 pun mencuat. Hal itu diusulkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kepada partai pendukungnya. Bahkan, jika DPR tidak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengatakan bahwa 3 partai pengusungnya dari Koalisi Perubahan siap menggunakan hak angket di DPR demi mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024.
Tiga partai tersebut adalah Nasdem, PKB, dan PKS. Ya, gini, ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan. Anies pun yakin koalisinya bakal mendukung PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR untuk menelusuri dugaan kecurangan melalui jalur legislatif. Yaitu tugas DPR ya. DPR itu artinya partai. Saya kan bukan partai, saya tidak tahu. Itu katanya mau komunikasi juga sama Paslon 01. Mungkin paslon dalam arti partai pengusung, bukan paslonnya. Paslonnya seperti saya kan bukan orang partai, tidak mungkin komunikasi urusan angket. Tapi pembicaraan hak angket itu benar sudah dibicarakan waktu tanggal 15 kemarin itu. Oh iya, angket, interpelasi itu dibicarakan, tetapi itu rapat partai pengusung. Sedangkan paslon ditugasi masalah hukum. Nah, dan saya sebagai paslon masalah hukum sudah menyerahkan ke sebuah tim khusus. Jadi saya juga tidak tahu tidak harus tahulah apa yang dikerjakan, mereka terus bekerja. Sementara itu menanggapi maraknya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, Presiden Jokowi menyebutkan jika ada bukti kecurangan untuk segera melaporkan, baik itu ke Bawaslu dan ke Mahkamah Konstitusi. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya. Anda kembali hadir bersama kami di The Prime Show. Pemirsa, usulan hak angket terus digulirkan dan dilakukan untuk membongkar dugaan adanya kecurangan pemilu. Apa sebenarnya makna hak angket dan apa syaratnya? Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan. Lalu apa syarat hak angket? Yakni hak angket diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Kedua, usulan hak angket harus disertai dengan dokumen berisikan materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang diselidiki disertai alasannya. Ketiga, usulan hak angket diterima jika mendapat persetujuan dari yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keempat, keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang tersebut. Dan pemirsa, kita akan perbincangan mengenai dengan adanya wacana hak angket bersama dengan Pak Morwarar Sihaan, Hakim MK tahun 2003-2006 sudah hadir bersama kami di studio. Selamat malam Pak Morwarar. Selamat malam. Ya, bersama kita juga ada Bung Deddy Sitorus, politikus PDIP. Selamat malam Bung Deddy. Selamat malam Bung Abraham. Iya, dan ada Bung Syarif Hasan, politikus Partai Demokrat. Selamat malam Pak Syarif Hasan.
Selamat sore Pak Abraham. Iya, saya ke Bung Deddy terlebih dulu ya. Bung Deddy, jadi serius nih untuk menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu? Ya, saya kira kalau sejauh ini masih wacana ya. Tapi kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan. Dan menurut saya tidak ada yang harus dikhawatirkan karena hak angket itu kan memang hak DPR dan disertai dengan syarat-syarat ya atau katakanlah fundamental untuk menjalankan hak DPR itu. Nah, karena ini berkaitan dengan pemilu, tentu ini berguna tidak saja bagi bagi masyarakat luas, tapi tentu bagi penyelenggara pemilu, bagi mereka yang kemudian katakanlah penguasa pada hari ini, itu kan juga kesempatan untuk supaya persoalan ini clear gitu ya. Jadi saya kira tidak usah terlalu dikhawatirkan. Bung Deddy, angket itu bukan ya. Apakah sudah menginisiasi percakapan dengan fraksi lain? Ya, saya kira itu nanti DPP yang bisa menjawab. Saya kira kalau saya pribadi ditanya, wah saya senang sekali kalau dilakukan hak angket. Karena dengan begitu spekulasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, itu kan bisa dibuat terang benderang gitu. Dan DPR juga terlihat melakukan fungsinya dengan benar dan baik gitu. Kalau ya, narasinya kan dugaan kecurangan, kenapa tidak muaranya ke Bawaslu saja atau kemudian persengketaan di Mahkamah Konstitusi atau paling tidak menunggu waktunya ketika KPU mengumumkan hasil rekapitulasi berjenjang? Ini kan bukan cuma persoalan pada saat hari H ya atau pada saat masa kampanye. Kita bicara pemilu ini kan dari hulu sampai hilir. Dimulai dari persoalan di Mahkamah Konstitusi bagaimana terjadi pembegalan di sana, itu kan secara politik harus diperbincangkan gitu ya, tidak hanya sekedar terkait dengan hukum. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa sebelum pemungutan suara dimulai, Bung Deddy? Soal kapan itu saya kira kapanpun waktunya ya itulah saatnya. Itu proses mekanisme politik yang harus kita jalani hari-hari ini. Makanya tadi saya bilang, dengar dulu biar saya selesaikan. Ini bukan hanya persoalan pemilu pada saat masa kampanye hingga pencoblosan dan penghitungan suara. Tapi dari hulu sampai hilir. Kita tahu begitu keputusan MK terjadi, kita lihat secara masif bagaimana instrumen kekuasaan bekerja mempengaruhi, memfasilitasi ya pihak-pihak tertentu, katakanlah pasangan calon tertentu, dan itu faktanya sudah gamblang terang benderang tersebar di media massa yang katakanlah seperti media massa yang cukup kredibel gitu ya, juga di media sosial gitu. Dan itu semua kan harus dibicarakan, harus diklarifikasi. Jadi jangan dianggap seperti kata Pak Jokowi tadi, ini silakan ke MK, ke Bawaslu. Sekarang siapa yang nggak takut sama Pak Jokowi? Ya, dia perilakunya sekarang kan melebihi seorang presiden. Karena belum pernah kita alami misalnya, ya bagaimana aparat kepolisian memanggil semua kepala-kepala desa, minta pertanggungjawaban keuangan anggaran dana desa, itu kan belum pernah terjadi. Secara tersirat saya menangkap apa Anda maksudkan bahwa penyelenggara pemilu juga takut kepada Pak Jokowi? Oh ya, jelas sekali dong, sangat jelas itu. Misalnya bagaimana KPU menerima pendaftaran Gibran yang sekarang masih dipersoalkan, ya mendaftarkan itu tanpa mengubah PKPU, hanya dengan surat pemberitahuan, itu sendiri sudah menjadi satu persoalan yang sangat mendasar gitu ya. Itu saya kira sangat terang benderang gitu. Jadi mari kita lihat hak angket ini adalah upaya memperbaiki demokrasi, upaya memperbaiki perilaku kekuasaan, bukan hasil pemilu. Jadi kalau cuma hasil pemilu, benar yang dikatakan Pak Jokowi, ya udah lu ngadu aja lu ke MK, ke Bawaslu, ngadu ke Gakumdu atau kemanapun itulah. Kita ini geser bukan ke persoalan Pak Syarif, ya? mau menang kalah. Ini persoalan demokrasi hari ini sudah dirusak secara luar biasa, kira-kira seperti itu. Kita geser ke Pak Syarif. Pak Syarif, Anda menilai angket ini beralasan tidak? Terlebih kemudian disebutkan bahwa ada ketakutan kepada Pak Jokowi dari penyelenggara pemilu. Ya, dalam sistem pemerintahan itu memang salah satu fungsi daripada DPR itu ada check and balance. Dan di dalam melaksanakan check and balance itu, salah satu instrumen dari DPR itu adalah tentang hak angket atau hak interpelasi. Dan itu memang secara jelas sekali di sistem legislasi, sistem undang-undang MD3, dan itu jelas sekali, jelas ditegaskan bahwa kedua instrumen alat check and balance itu merupakan hak DPR. Apapun
persoalannya sepanjang itu sesuai dengan perundang-undangan. Nah, tentunya di dalam menyikapi bagaimana mempergunakan kedua instrumen itu, tadi sudah disampaikan oleh Mas Abraham bahwa ada beberapa persyaratan yang harus diikuti, harus ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sudah disampaikan. Apakah kemudian posisi Partai Demokrat sudah ancang-ancang kemudian untuk menolak itu? Begini, kami melihat bahwa apakah persyaratan itu dipenuhi atau tidak, dan tentunya setelah itu adalah bagaimana kebijakan politik kami terhadap pemerintah sekarang. Nah, seperti diketahui tentunya pada akhirnya kalau inisiatif hak interpelasi atau angket itu sudah dipenuhi dan dibawa ke paripurna untuk diambil suatu keputusan, apakah diterima atau tidak, maksud saya apakah dilanjutkan atau tidak, tentu itu adalah kebijakan politik dari para fraksi-fraksi yang ada yang hadir kalau di disebutkan paripurna. tadi bahwa kami Partai Demokrat tentunya dalam hal ini sudah mengatakan tegas bahwa kami menolak ya hak interpelasi ataupun hak angket apabila menyangkut tentang hasil pemilu. Karena apa? Karena undang-undang pemilu itu sudah mengatur semuanya. Bagaimana kalau ada sesuatu yang dipersengketakan itu harus diselesaikan lewat MK atau Bawaslu dan sebagainya. Sudah jelas diatur. Nah, persoalannya kalau itu ditempuh, saya pikir itu juga merupakan hak demokrasi dari setiap peserta pemilu. Jadi bagi Partai Demokrat, apabila ini semua dilakukan dengan baik, sesuai dengan prosedur, nggak ada masalah bagi Partai Demokrat. Oke, tapi akan ditolak oleh Partai Demokrat ya? Lagi-lagi kebijakan politik kami di paripurna bahwa kami menilai bahwa apa yang selesaikan pada tempatnya, selesaikan pada Bawaslu. Dijalankan itu kemudian harus disesuaikan, harus diperkatakan biarkan Mahkamah Konstitusi, begitu ya? Ya, dia harus diselesaikan dengan perundang-undangan lebih dahulu, baru dibawa ke masalah angket dan interpelasi. Sangat disayangkan sebetulnya Pak Deddy Sitorus harus leave dari dialog ini karena ada agenda lain. Tapi ada Pak Marwarar Siahaan di sini. Kalau disinggung tadi mengenai Mahkamah Konstitusi, saya mengutip apa yang disampaikan Pak Deddy Sitorus. Ada ketakutan kepada Pak Jokowi. Apakah kemudian hal ini pernah Anda alami ketika Anda menjabat sebagai hakim konstitusi? Hal ini dianggap menjadi alasan bahwa angket itu diperlukan tanpa kemudian menunggu hasil rekapitulasi berjenjang dan diumumkan oleh KPU. Ya, saya kira lepas daripada apa yang dikatakan takut terhadap Jokowi, kalau bagi kita tidak ada hal semacam itu. Tetapi barangkali ini lebih luas dari apa yang telah dibicarakan baik Pak Hasan tadi maupun Pak Deddy, bahwa masalah yang kita hadapi sekarang karena adanya indikator-indikator ketika kita bergerak dari otoritarianisme di tahun 98 untuk menuju demokrasi dalam transisi ini seperti sekarang, kita agak kecewa juga bahwa pada bagian ini tampaknya masa Pak Jokowi, masa transisi demokrasi ini kelihatannya tidak akan bisa sampai kepada apa yang disebutkan suatu konsolidasi di mana konstitusi dan hukum itu akan mengawal demokrasi. Kalau demokrasi itu tidak dikawal oleh konstitusi dan hukum yang berlaku secara ketat, maka itu bisa terjadi anarki yang akan sulit, dan itu akan membuka peluang nanti pada kekuatan-kekuatan, apakah itu termasuk nanti kekuatan yang ada sekarang di permukaan, untuk kembali lagi kita meluncur. Kalau istilahnya itu para ahli politik mengatakan slide back kepada otoritarianisme. Karena kalau berlarut-larut dan kemudian ini panjang, orang akan frustrasi dan orang mengharapkan lagi kembali seperti masa zaman Pak Harto. Sudah diambil over saja dengan otoriter, pemerintahan kita akan diambil over, sehingga hancurlah semua proses transisi yang demikian panjang yang kita usahakan selama ini. Oleh karena itu penting sekali sebenarnya bahwa hak angket itu penting di dalam satu hal, yaitu bagaimana mengendalikan, bagaimana melihat situasi sekarang ini, apakah memang ada gangguan yang sengaja untuk
meluncurkan kita dari suatu negara demokrasi kembali kepada Jadi poin Anda otoriter. perlu sebetulnya. Sangat perlu. Tapi secara momen, secara tempus waktu misalnya, bahwa di sini disebutkan masih ada proses penghitungan ataupun rekapitulasi suara, sekalipun si rekapnya bermasalah. Kemudian rekapitulasi berjenjang secara manual kan masih dilakukan per kecamatan, kabupaten, provinsi sampai skala nasional nanti. Tidakkah kemudian secara bijak untuk menunggu ini semua diumumkan sampai kemudian diperkarakan pada Mahkamah Konstitusi sehingga pada akhirnya dijalankanlah yang namanya angket itu? Kalau dari sisi apa yang dikatakan bahwa itu bisa merupakan dua hal yang sembari berjalan, tidak ada relevansinya kita misalnya karena ada perhitungan suara harus dihentikan karena ada angket, karena semua itu bisa berjalan pada relnya berbarengan. Dan juga kalau orang mendesak hanya untuk menyelesaikan sengketa ini hanya ke Mahkamah Konstitusi, barangkali kita lihat dari kedalaman persoalan yang terjadi seperti saya katakan tadi, ancaman terhadap sistem demokrasi yang terjadi dalam suatu transisi yang belum mencapai konsolidasi, di mana sebenarnya kalau istilah anunya itu bahwa constitution is the only game in town. Semua orang merujuk kepada konstitusi. Karena itu dasar bernegara. Ya, itulah yang merupakan kawalan. Tapi Anda perhatikan kan, putusan MK nomor 90 itu sendiri merupakan suatu terobosan yang sangat hebat kepada konstitusi itu. Saya akan dalami lagi mengenai bagaimana kemudian nanti apabila perkara ini di Mahkamah Konstitusi, tapi juga sesungguhnya narasi kecurangan, tokoh-tokoh bersuara dan lain sebagainya sudah kita saksikan sebelum pemungutan suara. Bahkan setelah pemungutan suara makin loud and clear, termasuk di jalanan ada beragam demo. Nanti saya ke Pak Syarif Hasan juga, termasuk ke Pak Marwarar. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali dalam The Prime Show. Pemirsa, 100 tokoh dari berbagai latar belakang menolak Pilpres 2024 yang diduga curang. Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Rozi menyebutkan dugaan kecurangan merupakan kejahatan yang sistematis. Memang saya lihat produk ini apa yang kita lakukan bahasanya agak soft gitu ya. Ya kata pegawai Pak Din agak sopan-sopan gitu. Memang bahasa Indonesia harus sopan gitu. Tapi jangan sangka bahwa di dalamnya banyak makna-makna yang sangat dalam. Contohnya misalnya di PON kita mengatakan menggiring kepada sanksi hukum. Nanti produknya akan banyak. Bisa satu mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Kedua, bisa juga kita menyatakan ternyata setelah diproses hukum bahwa ini pemilu harus dinyatakan tidak sah. Ketiga, bisa juga dengan ini kemudian menghasilkan kedua, mohon maaf kalau agak tajam, atau kalau memang bukti-buktinya sangat kuat, mohon maaf sekali, pemakzulan Presiden Jokowi. Di PON ini juga semua menyebut pelanggaran. Tapi jangan lupa, menurut saya di dalamnya bagaimana diungkap tadi, banyak di dalamnya bukan tindak pelanggaran, tapi kejahatan politik yang ada di dalamnya. Dan ini perlu diwaspadai bahwa meskipun bahasanya agak hina, gitu enteng-enteng, tetapi konsekuensinya daripada proses hukum itu nanti akan implikasinya akan sangat banyak. Hal lain yang ingin saya tambahkan, kita semua terkejut, mantan-mantan Purnawirawan, mantan-mantan TNI dan polisi ini sangat terkejut. Begitu belakangan melihat teman-teman anak-anak muda mahasiswa yang unjuk rasa, kok dihadapkan dengan preman. Kalau saya jadi TNI, saya malu loh, kok preman yang dihadapkan? Nggak boleh dong. Ya, kita kembali lanjutkan dialog. Saya bersama dengan Pak Marwarar Siahaan, Hakim Mahkamah Konstitusi tahun 2003-2006. Dan kami juga bersama dengan politikus senior Partai Demokrat, Pak Syarif Hasan. Saya ke Pak Syarif. Pak Syarif. Mana Mas? Iya, saya ingin tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh 100 tokoh. Ini sepertinya semacam berbarengan lah dengan aksi demonstrasi yang dilakukan di jalanan yang menolak hasil pemilu dengan narasi kecurangan, mobilisasi suara, termasuk politisasi bansos lain sebagainya. Komentar Anda? Iya, bagi kami apapun yang disampaikan itu adalah merupakan
salah satu aspirasi politik dan proses demokrasi yang sedang berjalan. Dan tentu ada saluran-saluran politik aspirasi yang bisa ditempuh untuk mengeliminir ataupun untuk mengatasi apa yang disampaikan oleh para 100 tokoh tersebut. Nah, karena negara kita ini adalah negara hukum yang mengedepankan proses demokrasi yang kita sepakati bersama, yang lebih bagus dan sebagainya, transparan, maka sebaiknya tentunya ditempuh jalur-jalur konstitusi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang ketiga, kita menghormati apapun pandangan dari pihak-pihak tertentu, tokoh-tokoh partai politik lainnya. Nah, tentunya kalau itu dilakukan sesuai dengan jalur konstitusi, tapi menurut Anda, di DPR, mengapa eskalasinya semakin masif, Pak Syarif Hasan? Ya, ini juga bagian daripada politik. Saya pikir berarti Anda menilai ini semua politik? Ini semua ini adalah termasuk politik. Aksi demonstrasi jalanan itu juga politik. Nah, saya pikir ditumpangi oleh berapapun jumlahnya, tentunya ini harus disalurkan sesuai dengan konstitusi yang sudah diatur oleh negara, sesuai dengan perundang-undangan. Nah, sebaiknya menurut hemat saya itu disalurkan sesuai dengan perundang-undangan. Iya, sejauh ini kan kita lihat aksi di jalan kan berjalan dengan baik, kemudian juga itu hanya disuarakan sebagai kemerdekaan berpendapat. Tapi mengenai apa yang Anda katakan bahwa ini semua politik, siapa yang menunggangi ini kalau dimaksud bahwa ini semua motifnya politik? Nah, tentunya saya katakan tadi bahwa ya tentunya ada harus ditengarai dulu, harus diatasi dulu oleh pihak Bawaslu ataukah kalau memang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan dari situ akan clear persoalan-persoalan yang akan disampaikan apa solusinya. Kalau memang kecurangan itu terjadi, tentu harus dibuktikan dan sebagainya, sehingga mendapatkan suatu keputusan yang betul-betul sesuai dengan demokrasi kita. Jadi kita tentunya harus menghargai semua itu, dan proses demokrasi ini harus kita jalankan dengan penuh konsekuensi, dengan penuh suatu komitmen bahwa kita harus menghargai semua pendapat yang ada di masyarakat. Nanti kalau ada pandangan yang ingin membawa ke arena interpelasi dan hak angket, itu pun juga kita hargai. Nah, lagi-lagi karena kalau itu jelas proses politik, interpelasi dan hak angket, dan tempatnya adalah DPR. Makanya saya ke Pak Marwarar, Anda tokoh juga hakim konstitusi. Bagaimana menanggapi pernyataan bahwa seruan tokoh yang disampaikan tadi, kemudian juga aksi demonstrasi di jalan, termasuk juga kan sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh guru-guru besar bahwa jangan-jangan ini semua ditunggangi oleh motif politik? Jadi saya kira begini, kita melihat persoalan itu harus sungguh-sungguh sebenarnya, sehingga tidak boleh ada satu underestimate terhadap pandangan yang berkembang di masyarakat, apalagi dengan counter attack mengatakan itu adalah dipolitisasi dan lain sebagainya. Tetapi dari sisi penyelesaian, kalau ada masalah konstitusi yang serius seperti ini, saya melihat, saya pendukung Pak Jokowi dulu, setelah saya tidak di MK lagi. Tetapi kekecewaan kita itu, apa yang justru menjadi cita-cita kita dalam berdemokrasi itu, tampaknya ya ikut Pak Jokowi menyampingkannya. Misalnya nepotisme, kalau anak kita jadi, saya juga lebih tua anak saya, tetapi saya tidak pernah dia memberi jalan atau memberikan petunjuk harus jadi pegawai negeri, jadi ini, cari sendiri. Tetapi ini coba bayangkan. Bukankah kemudian bisa ditangkis alasan itu bahwa ini sama saja mengamputasi hak warga negara? Ya, bahwa dia adalah seorang anak, tapi pada prakteknya dia adalah warga negara juga yang punya hak untuk ikut dalam pesta demokrasi. Tapi kita sudah sepakati bahwa nepotisme itu justru menjadi salah satu tindak pidana dalam Undang-Undang 28 tahun 99. Kalau itu terjadi, dia memberikan peluang, memberikan fasiliti terhadap anaknya untuk menjabat jabatan tertentu, itu diatur dalam Undang-Undang 28. Fasilitas apa yang Anda maksud, Pak Marwarar? Karena kita lihat kan yang bersangkutan ikut dalam pesta demokrasi, ikut dalam proses pemilihan, tidak duduk serta-merta dalam satu jabatan. Ya kan, bagaimana dia dalam satu posisi di mana MK
ketuanya adalah ipar. Justru kesan seperti itu saja kita harus elakkan. Itu yang Anda maksud dengan fasilitas. Permohonan di mana sedikit banyak nampak sekali, kalau saya sih menilai putusan MK nomor 90 sangat fatal itu dalam pelanggaran konstitusi. Meskipun Pak Jimli agak sedikit longgar dia. Tetapi jelas ada, kalau kita mengadakan satu constitutional audit terhadap putusan itu, pelanggaran itu ada. Tetapi apa kepentingannya Pak Anwar kan sendirian di situ kalau tidak ada kepentingan ipar. Di sinilah yang kita katakan ada unsur nepotisme. Oleh karena itu kalau masalah sekarang apa yang dikemukakan para tokoh dan demonstran itu serius, harus sungguh-sungguh kita tangani. Saya ke Pak Syarif. Pak Syarif, saya memberikan Anda kesempatan untuk menjelaskan mengenai beban moral yang ada saat ini yang harus diemban sesungguhnya oleh Pak Gibran dalam hal ini cawapres nomor urut 2, dan beban nepotisme tadi yang dalam hal ini memantik, bisa saja disebutkan kemarahan, bisa saja disebutkan kritik dan lain sebagainya, termasuk hari-hari ini dalam hasil pemilu. Ya, pertama tentunya setiap warga negara itu kan memiliki hak dipilih dan hak untuk memilih. Nah, kita harus hargai itu. Bahwa unsur nepotisme itu kalau menurut hemat saya, kalau kita memberikan suatu fasilitas yang penuh, ya, mempenuh untuk tanpa ada suatu usaha yang dilakukan dan terstruktur sekali, dan dari pengambil kebijakan juga kelihatan dalam prosesnya itu ada keberpihakan ataupun ada pesan-pesan tertentu, itu bisa dimasukkan kategori nepotisme. Tetapi kalau semua sistem itu dilakukan terbuka, siapapun dia, sekalipun anaknya, itu juga kita harus memberikan justifikasi yang fair. Apakah dia betul-betul mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan atau tidak. Nah, sangat naif menurut hemat saya kalau kebetulan dia adalah kebetulan dia anak pejabat, kemudian dia terpilih. Apa iya kita serta-merta senaif itu kita Pak Syarif mengenai bahwa kebetulan apakah iya kita percaya ada kebetulan dalam politik? Nah, ya itulah yang menjadi justifikasi yang tidak fair. Jadi menjadi pertanyaan juga kalau dia adalah seorang anak pejabat, ya, kemudian dia memiliki kemampuan yang sudah teruji, kemudian dia memiliki integritas yang bagus. Apakah kita harus membatasi kebebasan dia untuk dipilih dan sebagainya? Ini kan juga menjadi suatu pertanyaan. Ya, tanggapan Anda Pak Marwara. Saya kira saya tidak menentang apa yang dikatakan oleh Pak Syarif ini. Tetapi fakta yang tersaji di hadapan kita kan, sampai kalau misalnya demokrasi tidak mampu lagi dikawal oleh sistem hukum dan peradilan, di mana dikatakan bahwa hakim itu memutus harus independen, imparsial, dan kalau ada kepentingan keluarga dia mundur tapi tidak mundur, apakah itu tidak kemudahan yang Pak Syarif lihat misalnya secara demikian saja dibiarkan melanggar konstitusi dan dia boleh kita katakan dia berjuang sendiri. Ini menjadi masalah besar. Oleh karena itu Pak Silaban banyak yang harus dilakukan untuk meluruskan ini, terutama sekali juga di dalam apa yang disalurkan tadi oleh para tokoh-tokoh 100 itu tentang kecurangan. Itu harus disepakati sekarang. Yang paling strategis, tuduhan bahwa Sirekap kita itu servernya ada di luar negeri. Itu harus konsensus kita lakukan audit forensik dulu. Betulkah tidak bermasalah? Karena kita teringat langsung bagaimana pemilu Amerika tahun 2020 melalui sistem IT dipengaruhi oleh orang-orang yang diundang Trump dari Rusia. Kalau excuse dari KPU kan Sirekap itu hanya pendukung. Dia tidak penentu. Pendukung, tapi cobalah kita lihat. Kalau memang betul yang DPR yang sebenarnya menentukan itu dulu, harus bisa dipanggil dulu siapa pimpinan proyeknya, betulkah di Singapura servernya, itu semua harus jelas sekarang bagi kita. Ini mengenai hak publik untuk mendapatkan informasi seakurat mungkin. Bagaimana menjawabnya bahwa Sirekapnya bermasalah, kemudian publik yang sudah memberikan suaranya, mereka punya hak untuk mendapatkan informasi bagaimana keterpilihan dari seseorang. Malah tidak bisa muncul dari Sirekap yang bermasalah, Pak Syarif. Nanti kami akan kembali kepada Anda ya. Nanti ini dijawab ya. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.
misalnya, kayak misal gini, kecurangan sebentar man, sorry, maaf ya. Silakan. Kecurangan itu tidak bisa lu lihat cuma di angka-angka. Oke, rakyat nih bingung. Partai-partai bingung. Oke. Ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? MK, ada pamannya. Enggak, lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen, parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu. Ya nggak apa-apa, dorong aja di hak angket, kan memang mekanismenya ada. Lu setuju kan? Bahwa kalau teman-teman mau mendorong di hak angket silakan, tapi bahwa Golkar mau setuju itu nanti dulu. Oh, bukan, artinya bukan begini. Ya kan? Masih panjang permainan. Ada rangkaian kecurangan yang tidak berhenti cuma di soal angka-angka. Enggak loh man. Komunikasi gua dengan ketua KPU itu jalan. Dan gua bilang sama dia, angka gua kemarin sekian, ini adian nih. Bukan pilpres. Ngitung angkanya lebih dikit, kertas suaranya lebih dikit dibandingkan pilpres. Kenapa hari ini sekian, jam 8 pagi sekian, jam 5 sore turun. Hilang 470 suara. Lu baru menghitung 15.000 TPS di Kabupaten Bogor. Dengan 9 orang caleg DPR RI. Berubah dalam waktu 6 jam, suara gua turun 470 suara. Itu baru adian. Gimana karena lo begini? Sebentar dulu. Artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Lebih mungkin dong peluangnya, lebih besar dong peluangnya, kan seperti itu. Makanya solusinya. Solusinya sebenarnya gampang bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini man, itu tanggung jawab partai politik. Ya, Anda kembali dalam The Prime Show. Kita kembali berdialog bersama dengan Pak Marwarar Siahaan dan juga Pak Syarif Hasan. Saya ke Pak Syarif Hasan melanjutkan yang tadi. Pak Syarif Hasan, kalau kita saksikan tadi adalah perdebatan antara Adian Apitupulu dan Bung Maman yang juga bersama Anda tentu saja di DPR. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah mengenai audit forensik. Bagaimana kemudian audit forensik ini didorong terhadap Sirekap yang bermasalah untuk publik juga mendapatkan hak informasinya secara akurat? Ya, saya pikir kalau memang itu dianggap perlu dan ternyata memang bukti-bukti banyak yang dirasa dirugikan oleh banyak pihak, saya pikir itu boleh saja dilakukan dan Bawaslu dalam hal ini harus turun tangan untuk melihat sejauh mana kerugian-kerugian yang dialami oleh para yang berkepentingan dan ini tentunya bisa saja dilakukan oleh ahlinya dan akan kita lihat apakah asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat itu bahwa memang sudah merugikan mereka ya harus dibuktikan. Oke, kalau disebutkan bahwa Sirekap ini menjadi salah satu sarana yang dituding menggelembungkan suara. Ya, Pak Syarif, bagaimana tanggapan Anda? Jadi kalau memang itu yang menjadi persoalan, memang patut harus ditengarai, harus dilakukan suatu penyempurnaan, katakanlah perbaikan. Apakah memang ini ada unsur disengaja atau tidak disengaja? Ini kan kita tidak tahu, ya. Nah, sebaiknya menurut hemat saya ya Bawaslu harus betul-betul turun tangan mengatasi persoalan ini karena ini salah satu bagian daripada Bawaslu. Apa yang dilakukan oleh KPU kan terus diawasi oleh Bawaslu dan setiap komplain yang terjadi harus diajukan ke Bawaslu sebagai bagian. Bawaslu kan dimaksudkan sudah melaksanakan perannya bahwa ada tim audit forensik independen misalnya. Lebih jauh lagi ini bagian dari angket yang akan dipersoalkan. Bagaimana Anda melihat? Ya, kalau itu kan harus melewati proses angket dulu, ya. Tapi sekarang menjadi pertanyaannya sambil menunggu proses angket dan ataupun interpelasi, apakah proses perhitungan itu akan berhenti? Ini yang menjadi persoalan. Ya, persoalan bagi kita semua, persoalan bagi demokrasi kita. Ini menjadi persoalan juga. Jadi bukan hanya jangan kita mengatasi persoalan dengan meng-create satu persoalan yang lain. Saya pikir itu. Saya setuju bahwa
pemilu ini harus dilakukan secara transparan, jujur, dan betul-betul netral. Kami mendukung itu. Jadi kalau ada apapun yang terjadi, ya sebaiknya dilakukan sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku. Iya, Pak Marwarar, tanggapan Anda mengenai menyelesaikan persoalan, jangan menimbulkan persoalan yang baru. Nanti nggak selesai soalnya nanti. Ya, saya setuju itu. Tetapi harus kita ingat sebenarnya ya, dalam konteks pekerjaan besar seperti ini pemilu, maka tidak bisa hanya satu kasus atau satu masalah saja dilepaskan dari yang lain. Rangkaian masalah. Oleh karena itu dalil yang kita ingat di dalam rangkaian panjang sebenarnya, ada hukum yang disebutkan bahwa proses akan menentukan hasil. Kalau proses buruk dengan begitu banyak rangkaian, hasilnya juga buruk. Oleh karena itu, bidang-bidang atau objek-objek pengawasan yang harus dilakukan itu mulai dari misalnya apakah ada suatu pemihakan dari pimpinan yang dengan tegas dinyatakan di dalam undang-undang dan undang-undang dasar harus netral tetapi tidak netral. Apakah ada misalnya penggunaan instrumen-instrumen tertentu, money politika, bansos yang diselewengkan dari maksud semula untuk mempengaruhi pemilih. Nah, bukankah tempatnya ini di Mahkamah Konstitusi? Itu adalah suatu masalah lain. Kalau itu untuk membuktikan dugaan itu kan, dugaan perpihakan itu kan tidak mudah. Makanya tempatnya di Mahkamah Konstitusi. DPR berhak juga mengetahui itu kan, karena dia yang memberikan anggaran misalnya. Apakah itu tidak berhak? Dia tidak wajib membuat angket, menyelidiki apakah ini digunakan dengan tepat. Kesannya semakin politis ketika kemudian ini disuarakan setelah hasil pemungutan suaranya keluar. Setidaknya hasil hitung cepat lah misalnya, dan kemudian sirekap dan berbagai elemen lah dan lain sebagainya. Kalau menurut Anda secara momen apakah ini telat atau jangan-jangan momen ini kesannya jadi politis? Sesungguhnya harusnya dilakukan di awal malah dilakukan di ujung. Ya, saya kira ini dalam satu perjuangan panjang seperti saya katakan tadi, tantangan transisi ke demokrasi itu banyak. Itu kita bisa antisipasi bahwa itu akan terjadi, tetapi tidak menghambat kita melakukan apa yang menjadi meluruskan semua ketentuan kebijakan itu sesuai dengan perundang-undangan yang ada, seperti halnya kebijakan-kebijakan yang sudah disusun oleh pemerintah, disetujui DPR, itu harus kita cek juga apakah itu sudah dilaksanakan seperti itu. Karena kalau sudah di Mahkamah Konstitusi, dia sudah berada di ujung dan jangka waktunya sangat kecil, sangat sedikit, 14 hari itu sangat tentu tidak memudahkan atau boleh jadi didorong ke arah sana supaya tidak bisa lagi kita atau jangan-jangan Anda nggak percaya dengan Mahkamah Konstitusi hari-hari ini? Itu dengan peristiwa yang lalu semua ada yang tidak percaya. Oleh karena itu kita harus minta juga komitmen dari Mahkamah Konstitusi sekarang. Apakah memang Anda bisa dipercaya lagi untuk kasus seperti ini? Saya ke Pak Syarif. Pak Syarif, katanya kalau misalnya sengketanya bergulir ke Mahkamah Konstitusi, ada indikasi masuk angin di sana. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini kan semuanya kan itu ada check and balance. Semuanya itu kan ada pengawasan. Nah, seperti yang kita lakukan kemarin, Badan Etik juga sudah melakukan pengawasan dan evaluasi di Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimanapun juga ya ini harus ada check and balance yang berlaku. Jadi kita juga sangat naif kalau institusi yang sebesar Mahkamah Konstitusi sekarang itu kita tidak percaya, dan keberadaannya juga kan sudah mulai dieliminir oleh kode etik Mahkamah Konstitusi kemarin. Jadi lebih bagus kita berpikiran positif bahwa demokrasi ini kita harus dorong berjalan ke arah yang lebih bagus, dan kita juga setuju bahwa yang namanya nepotisme itu tidak boleh terjadi. Ya, kami pun juga menolak apa yang dikatakan nepotisme. Nah, lagi-lagi saya katakan ya ini kita serahkan kepada mekanisme konstitusi kita. Kalau tidak, ya semuanya akan memiliki asumsi-asumsi yang berbeda-beda. Saya kembali ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, kalau disebutkan tadi bahwa kalaupun Pak Anwar Usman ada di sana dan putusan MK sudah melimitasi ataupun sudah membatasi peran dari Pak Anwar Usman untuk tidak mempersengketakan ataupun tidak membahas ataupun terlibat dalam sengketa pemilu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kekhawatiran kita itu misalnya karena memang 3 dari antara 5 yang memutus
perkara nomor 90 masih ada di sana. Dan dia juga kemungkinan sebagai manusia ya, manusiawi saja kita ingin mempertahankan apa yang telah kita lakukan di masa lalu atau mencoba membenarkan itu, dan itu menjadi sesuatu titik bahaya tertentu. Dan yang kedua menurut saya kalau Pak Usman tidak ikut, MK itu akan pincang dengan 8 orang memutus itu, sehingga saya tidak tahu apa kebijakan yang akan diambil ini, apakah ada satu jalan keluar singkat, misalnya diangkat satu untuk hakim ad hoc sementara untuk menggantikan itu, sehingga full power daripada MK itu boleh menjadi teman untuk bisa melihat apa yang terjadi di dalam proses pemilu itu. Nah oleh karena itu, ya lepas dari apa yang terjadi yang lalu, yang saya maksud tadi, saya setuju dengan Pak Sarif tadi bahwa kita tentu ada mekanisme seperti mekanisme MK itu. Tetapi di samping itu kita juga harus mencoba melakukan upaya bagaimana mengembalikan mereka supaya tetap kepada misi dan visinya. Saya menangkap ada kekhawatiran dari Anda intervensi kekuasaan. Intervensi yang dimaksudkan oleh Pak Jimli Asidiki dan kawan-kawan yang sampai sekarang kita nggak ngerti itu dari mana asal muasalnya. Ya, tapi di dalam kondisi sekarang itu pasti saya katakan tadi bahwa dalam keadaan seperti ini pasti ada upaya-upaya seperti itu. Ya, nanti saya akan dalami lagi mengenai itu dan kemudian termasuk bahwa ini mungkin barangkali pertama kali ya dalam sejarah Republik ini, nanti mungkin bisa diluruskan oleh Pak Marwarar. Jika kemudian bersengketa 3 paslon, setidaknya arah-arahnya ada 2 paslon yang akan menggugat ke sana. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali bersama saya Abraham Silaban dan Anda ada di sesi terakhir di The Prime Show pada malam hari ini. Saya masih bersama dengan Pak Marwarar Siahaan, Hakim Mahkamah Konstitusi tahun 2003-2006 dan Pak Syarif Hasan, politikus senior Partai Demokrat. Saya ke Pak Syarif Hasan. Pak Syarif Hasan, kalau kita merujuk lagi apa yang terjadi ketika MK memutuskan, yaitu Pak Jimli Asidiki yang menyebutkan bahwa ada intervensi pihak luar dalam putusan nomor 90. Bagaimana Anda menilai bahwa inilah yang ditakutkan publik nantinya apabila memang ada gugatan ataupun sengketa hasil Pilpres yang ujungnya akan diurus oleh Hakim Konstitusi yang sama? Ya, kita harus tetap memberikan satu justifikasi yang fair enough kepada MK. Karena bagaimanapun juga MK itu adalah sesuai dengan perundang-undangan kita, konstitusi kita, itu adalah merupakan pelabuhan terakhir untuk mencari kebenaran, mencari keadilan. Nah, apa yang diputuskan oleh MK kemarin itu kan sudah secara tegas ada 2 hal ya. Pertama bahwa terjadi suatu pelanggaran kode etik dan terjadilah suatu semacam justifikasi nonaktifkannya ketua MK. Nah, yang kedua di sisi lain bahwa memang ada suatu keputusan dalam perundang-undangan. Dinonaktifkan, bahasanya dicopot ya jabatannya atau diberhentikan, Pak. Iya, diberhentikan oleh MK dalam satu rapat MK dan kemudian namun kita melihat secara hukum juga pada akhirnya bahwa hasil keputusan daripada MK tersebut ternyata memang tidak dianulir ya, karena itu tetap dihargai oleh MK karena itu memang sudah diatur dalam perundang-undangan. Jadi tadi disinggung oleh Pak Sitorus tadi. Nah, tetapi ya saya katakan ya itu adalah merupakan suatu proses bagaimana pengambilan keputusan, bagaimana proses untuk mencari keadilan di MK dan apa yang dirasa perlu untuk dilakukan artinya perbaikan ataupun punishment ya sudah dilakukan oleh MK. Artinya apa? Kita tentunya akan percaya kalau sudah dilakukan perbaikan oleh MK, maka tentunya kalau ada persoalan baru yang dibawa ke MK tentunya diharapkan itu betul-betul melakukan kekhawatirannya di sana bahwa kemudian putusan MK itu kan kita tahu akhir dan mengikat. Bahwa ketika putusan itu sudah dibacakan dan sebagainya, tapi ini dirasa tidak mewakili keadilan bagi demokrasi. Bagaimana Anda menilainya?
Ya, kami melihat bahwa inilah satu keputusan yang diambil sesuai dengan perundang-undangan dan tentunya MK itu tidak bisa menganulir setiap keputusan MK yang sudah dikeluarkan. Jadi kita juga harus betul-betul fair enough di dalam memberikan justifikasi mana yang kira-kira bisa diperbaiki, mana kira-kira yang tidak bisa diperbaiki karena sudah diatur di dalam perundang-undangan. Nah, kita harus menghormati sistem yang sudah kita anut sendiri. Kan? Saya pikir itu. Saya terakhir ke Pak Maruarar ya. Pak Maruarar, mengenai hak angket dan tentu saja potensi akan ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Saya lagi-lagi harus bertanya mengapa para anggota DPR ini tidak menyuarakan hal ini kalau Anda sebut tadi ada unsur nepotisme dan lain sebagainya. Ketika kemudian di momen pendaftaran paslon nomor 2 misalnya, kenapa ketika pemungutan suara sudah diambil, kenapa pada saat itu narasi ini tidak dibangun sedemikian rupa sampai pada akhirnya tidak bergejolak di akhirnya begitu? Ya, saya kira memang seperti dikatakan oleh Pak Syarif tadi, ada pandangan bahwa sekali sudah putus itu meskipun melanggar etik, itu dianggap sah, kan? Betul. Termasuk kemudian bahwa pendaftaran yang dilakukan KPU itu sebenarnya melanggar etik. Jadi di sini kita melihat seolah-olah bahwa melanggar etik itu tidak melanggar hukum. Di sini sebenarnya kuncinya, apalagi putusan nomor 90 itu tegas kok di dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kalau hakimnya punya kepentingan konflik of interest tidak mundur, putusan itu cacat. Tetapi diteruskan dia, dan mungkin ini kalau saya berbeda pendapat dengan MK yang ada sekarang, dia menganggap bahwa sudah diputuskan, dia tidak bisa diganggu lagi. Tidak, undang-undang mengatakan harus diputus lagi dengan sebagai perkara baru, itu harus diputus. Yang ini dianggap tidak ada. Kalau bahasa Latinnya adalah void ab initio. Dari awal dianggap tidak ada. Kalau pelanggaran kode etik tadi itu, pasal 18 ayat 7, itu dianggap tidak ada putusan itu. Dan ini berlanjut terus, sehingga inilah yang menyebabkan menjadi panjang masalah ini. Oke, dan akan kita lihat seperti apa di muaranya nanti. Dan Anda tetap mendukung bahwa proses politik itu tetap dilakukan di Mahkamah Konstitusi, di DPR sebagai angket, dan kalaupun dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi, harapannya hakimnya punya integritas dan independen. Anda masih percaya itu? Saya kira kita harapkanlah begitu, dan kita dorong begitu saja. Supaya negara kita ini nanti kalau berlarut-larut, mereka ini adalah paling tidak ada yang junior Anda pernah juga bekerja sebagai kalangan dengan mereka. Jadi supaya masalah hukum ini selesai dan tidak berlarut-larut, karena sejarah di dalam peralihan otoritarianisme ke demokrasi, kalau gagal, inilah pintu masuk yang akan bisa terjadi. Kita back to the past. Karena bagaimanapun ia adalah garda konstitusi, benteng terakhir dasar kita bernegara. Terima kasih Pak Maruarar Siahaan, Hakim Mahkamah Konstitusi tahun 2003-2006 sudah ada bersama dengan kami. Terima kasih juga ada Pak Syarif Hasan, politikus senior Partai Demokrat yang sudah hadir bersama kami. Terima kasih kami menghargai waktu Anda, Pak Syarif, dan juga Pak Maruarar. Dan mirsa, dialog ini menutup jumpa kita di The Prime Show. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.